Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab di kolom komen ya biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Akhirnya setelah 5 tahun berlalu, Leo pun tersadar dari tidur panjangnya. Ketika perawat dan dokter menanyakan siapa identitas Leo pun menjawab kalau namanya adalah Leo sambil memegang kepalanya yang sakit. Leo yang selama ini dinyatakan meninggal oleh keluarga dalam kecelakaan pesawat ternyata masih hidup dan Leo akan keadaan terluka parah masuk rumah sakit. Namun keluarga tidak tahu, yang mereka ketahui Leo sudah meninggal dan mereka pun memakamkan Leo. Untunglah ada seorang perawat yang setia merawat Leo sampai akhirnya 5 tahun pun berlalu. Dan saat ini Leo tersadar dari tidur panjangnya selama 5 tahun. Sementara itu di scene yang lain terlihat Dokter Cory yang terlibat pertengkaran dengan Pak Diki. Pak Diki yang emosi hampir saja menampar Dokter Cory karena Dokter Cory mengatakan kepada Pak Diki kalau pernikahan mereka tidak didasarkan oleh cinta. Dokter Cory menikah dengan Pak Diki didasari atas keterpaksaan saja. Karena saat itu Pak Diki menjebak Dokter Cory yang akhirnya Dokter Cory bersedia menikah dengan Pak Diki untuk menghapus nama baiknya yang sudah tercemar. Dulunya Dokter Cory inginkan agar Helmi yang bertanggung jawab untuk menikahinya. Namun Helmi menghilang pergi ke Sukabumi untuk menemani ibunya yang sedang sakit. Dan demi menghapus nama baiknya, akhirnya Dokter Cory pun bersedia menikah dengan Pak Diki. Karena Pak Diki dulu telah menjebak Dokter Cory, yang akhirnya Dokter Cory bersedia menikah dengan Pak Diki untuk menghapus nama baiknya. Akhirnya Dokter Cory sekarang bukanlah Dokter Cory yang dahulu. Saat ini Dokter Cory sudah menjadi seorang istri Pak Diki yang penuh dengan dendam dan amarah kepada semua orang. Dan Dokter Cory menghasut semua orang demi membalaskan sakit hatinya dulu. Dokter Cory ingin melihat orang hancur sama sepertinya dulu. Dan saat ini Pak Diki sudah di bawah kendali Dokter Cory. Karena rasa cinta Pak Diki terhadap Dokter Cory lah yang telah membutakan mata Pak Diki, sehingga Pak Diki tidak merasakan kalau saat ini Pak Diki berada di bawah kendali Dokter Cory. Dokter Cory berusaha menjauhkan Pak Diki dengan anak-anaknya. Dan Pak Diki selalu saja takut apabila Pak Diki ingin menemui anak dan mantan istrinya serta cucu satu-satunya, yaitu Leora anak Siska bersama Dr. Leo. Dan di scene yang berbeda juga terlihat rupanya Helmi sudah mengetahui kalau Siska bekerja di tokonya. Siska tidak dapat menghindar lagi dari Helmi. Ketika Siska sedang merapikan toko itu, tiba-tiba saja Helmi masuk, datang dan melihat Siska yang sedang bekerja di toko miliknya. Dan ketika ada petir melanda, Siska pun tak sengaja memeluk Helmi dan Helmi pun membalas pelukannya Siska. Duh guys, semoga saja tidak terjadi cinta lama atau CLBK. Karena saat ini Leo sudah sadar dari tidur panjangnya yang Siska kira kalau Leo sudah meninggal. Semoga saja Siska tidak menerima cintanya Helmi ini kembali seperti dulu lagi.
Karena yang Mimin takutkan apabila Siska sudah menerima cintanya Helmi, tiba-tiba saja Leo muncul dan ini akan membawa masalah baru dalam kehidupan Siska dan Leo maupun Helmi. Tapi sepertinya Helmi ini merasa punya dendam kepada Siska dan Helmi juga takut kepada ibunya, yaitu Bu Arnas yang melarang Helmi untuk kembali lagi kepada Siska. Bu Arnas tidak suka bila Helmi menikahi anak Pak Diki yang dulu telah menghilangkan nyawa anaknya, yaitu Valen. Helmi yang takut akan kesehatan ibunya ini selalu menuruti perintah Bu Arnas. Apapun yang Bu Arnas mau selalu Helmi turuti. Meski di dalam hatinya Helmi sering menolak permintaan ibunya. Namun demi menjaga kesehatan ibunya, Helmi tidak berani membantah apabila Bu Arnas meminta sesuatu kepada Helmi. Nah guys, sepertinya sinetron Badai Pasti Berlalu ini makin seru saja ya. Karena pemain utamanya sudah kembali, baik Leo maupun Helmi. Untuk kalian pencinta sinetron Badai Pasti Berlalu, jangan lupa saksikan sinetron ini pada setiap malam pukul 9.40. Nah, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe karena dengan menekan subscribe itu tidaklah bayar. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.